Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Basuki dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Kita berjumpa lagi untuk membahas materi pengadaan barang atau jasa pemerintah. Topik bahasan kali ini tentang pengadaan barang atau jasa melalui penyedia. Bagaimana pengadaan barang atau jasa melalui penyedia? Simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas tindak lanjut dari tender atau seleksi gagal. Tender atau seleksi dengan metode prakualifikasi dinyatakan gagal bila 1. Setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi. 2. Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta. Untuk itu, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penyebab kegagalan prakualifikasi. Setelah itu, baru dilakukan prakualifikasi ulang sebagai tindak lanjut dari prakualifikasi yang gagal. Bila proses ini hanya menghasilkan 1 peserta yang lulus, maka Pokja Pemilihan menindaklanjutinya dengan penunjukan langsung. Namun, bila proses ini hanya menghasilkan 2 peserta yang lulus, maka Pokja Pemilihan meneruskan proses tender atau seleksi. Pada saat pelaksanaan pemilihan, tender bisa dinyatakan gagal oleh 2 pihak, yaitu Pokja Pemilihan dan PA atau KPA. Pokja Pemilihan menyatakan tender atau seleksi gagal bila 1. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, tindak lanjutnya adalah mengulang evaluasi penawaran. 2. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. 3. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai. Untuk 2 penyebab ini, Pokja Pemilihan menindaklanjutinya dengan penyampaian ulang dokumen penawaran oleh para peserta. 4. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan. 5. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. 6. Seluruh peserta terlibat KKN. 7. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat. Dan 8. Seluruh penawaran harga tender pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya di atas harga perkiraan sendiri, HPS. Untuk 5 penyebab ini, Pokja Pemilihan menindaklanjutinya dengan tender atau seleksi ulang. Sedangkan PA atau KPA menyatakan tender atau seleksi gagal bila KKN melibatkan Pokja Pemilihan atau pejabat pembuat komitmen. Untuk itu, tindak lanjutnya adalah dilaksanakan tender atau seleksi ulang. Bila tender atau seleksi ulang juga mengalami kegagalan, maka dapat dilakukan penunjukan langsung dengan persetujuan PA atau KPA dengan 2 syarat. 1. Kebutuhan tidak dapat ditunda, dan 2. Tidak cukup waktu untuk melaksanakan tender atau seleksi. Terakhir, kita akan membahas pelaksanaan kontrak. Pelaksanaan kontrak dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Penetapan SPPBJ. 2. Penandatanganan kontrak. 3. Pemberian uang muka. 4. Pembayaran prestasi pekerjaan. 5. Perubahan kontrak. 6. Penyesuaian harga. 7. Penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak. 8. Pemutusan kontrak. Dan terakhir, 9. Serah terima hasil pekerjaan atau penanganan keadaan kahar. Berkaitan dengan kontrak, PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN atau APBD. Terkait dengan pembayaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan.
1. Diberikan kepada penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda. 2. Retensi sebesar 5% digunakan sebagai jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi atau jaminan pemeliharaan jasa lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 3. Dalam hal penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya. Pembayaran terhadap penyedia bisa dilakukan secara bulanan, termin, atau sekaligus setelah pekerjaan selesai. Secara umum, pembayaran dilaksanakan setelah pekerjaan selesai. Namun, pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang atau jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang atau jasa diterima. Setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis atau kerangka ajuan kerja yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak. Perubahan kontrak bisa dilaksanakan untuk semua jenis kontrak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perubahan kontrak adalah 1. Menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak. 2. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan. 3. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan. Atau 4. Mengubah jadwal pelaksanaan. Penambahan nilai kontrak akhir tidak boleh melebihi 10% dari nilai kontrak awal. Penyelesaian kontrak dilakukan PPK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Jika penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia. 2. Jika dinilai mampu, PPK memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan. 3. Dituangkan dalam adendum kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan. 4. Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Serah terima pekerjaan dilakukan penyedia dengan PPK dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Setelah barang atau jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang atau jasa. 2. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang diserahkan. 3. PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Sedangkan penyerahan pekerjaan yang dilakukan PPK kepada PA atau KPA dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. PPK menyerahkan barang atau jasa atau hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. 2. PA atau KPA meminta PJPHP atau PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang atau jasa. 3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara. Dalam pelaksanaan kontrak bisa muncul keadaan kahar. Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. Ketika terjadi keadaan kahar, maka PPK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan. 2. Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak. 3.
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati tahun anggaran. 4. Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak. Demikian bahasan kita tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah melalui penyedia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.